Oke, kembali lagi sama aku. Kali ini aku pengen cerita tentang salah satu cerita rakyat dari Jepang lagi yang judulnya Patung Jizo Bercaping Jerami atau Kasa Jizo. Kalau di Jepang itu kan ada yang namanya mochisuki, yaitu tradisi menumbuk mochi sebelum tahun baru. Ketan yang sudah matang dimasukkan ke dalam wadah yang namanya lesung, lalu ditumbuk dengan tumbukan yang namanya alu. Jadi pas bikin mochi itu ada orang yang numbuk, terus ada juga orang yang membolak-balikan beras ketannya pakai tangan dan dibasahi di air. Beras ketan itu ditumbuk hingga lengket dan membentuk gumpalan besar mochi warna putih. Terus pas tahun barunya, biasanya tradisinya ini makan mochi sebagai pengganti nasi. Mochi juga dibuat hiasan tahun baru yang disebut kagami mochi. Kagami mochi ini dibuat dengan cara menyusun dua buah mochi dan ditambah jeruk di bagian atasnya. Dan cerita rakyat ini bercerita tentang sepasang kakek nenek miskin yang tinggal di pedalaman gunung yang selalu turun salju. Sebelum tahun baru, si nenek ini ingin merayakan tahun baru dengan kue mochi. Saking miskinnya mereka, sampai buat beli atau bikin mochi aja gak mampu. Jadi mereka memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat topi caping, yaitu topi anyaman dari jerami. Mereka berhasil membuat 5 topping caping. Masa jual 5 doang gak laku? Gitu katanya. Kemudian kakek pergi untuk menjual 5 caping itu ke kota. Ternyata tidak laku sama sekali. Akhirnya kakek pulang dengan membawa 5 capingnya. Ketika kakek tiba di pintu gerbang desanya, kakek melihat 6 buah patung Jizo yang kepalanya tertutup tumpukan salju. Lalu kakek membersihkan salju yang menutupi kepala patung itu. Setelah bersih, kakek memakaikan caping buatannya tadi ke patung itu. Hai, これでも雪をしのげますよ。 Tapi kan kakek cuma punya 5 caping, sementara patungnya itu tadi ada 6. Akhirnya kakek memberikan handuknya untuk menutupi kepala patung yang satunya lagi. おや、 Lalu kakek pulang dengan kepala botak yang menerjang hujan salju. Sesampainya di rumah, nenek kaget melihat kakek yang basah kuyup karena salju. おじいさん、傘はどうしたんです？さぞ寒かったでしょう。 Kakek dengan sedih menyampaikan kalau capingnya tidak ada yang terjual dan kakek memakaikan capingnya kepada patung-patung yang ada di gerbang. Kakek sedih karena tidak bisa menuruti keinginan nenek yang ingin memakan mochi di tahun baru. Tapi nenek mengatakan kepada kakek kalau tidak masalah meskipun tidak bisa makan mochi. Dan nenek berkata bahwa ia bangga terhadap perbuatan kakek yang sudah menutupi kepala patung Jizo. Tengah malamnya ketika kakek dan nenek sedang tidur, terdengar suara buk gedebuk dari depan rumahnya. Kakek dan nenek terbangun lalu memeriksa depan rumahnya sambil berhati-hati. Takutnya ada maling gitu kan. Ketika membuka pintu rumahnya, mereka terkejut melihat tumpukan kue mochi, beras, ikan, sayuran, dan berbagai macam kue. Kakek melihat sekeliling rumahnya mencari siapa yang memberikan semua makanan itu. Samar-samar kakek melihat 6 patung Jizo yang pergi menjauh hingga tak terlihat lagi.そうか。お地蔵様は傘のお礼に。 Semua patung Jizo itu terlihat memakai caping jerami kecuali yang terakhir memakai handuk di kepalanya. Kakek dan nenek senang dan akhirnya bisa merayakan tahun baru dengan memakan mochi. Tamat. Oke, gitu dulu cerita dari aku. Dan pastikan kamu udah follow Rizky Putra Mulia dan Belajar Wibu di Instagram. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like di sini. Subscribe juga. Kali aja butuh. Dan jane.